Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Joko Swito, merupakan pengajar di SMA Kristen Dharma Mulia yang pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh BMPS Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan LP3 UNESA. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat krusial di dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penentu kemajuan negeri ini. Seorang kepala sekolah juga dituntut memiliki 5 kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Semua ini akan didapatkan di dalam kegiatan diklat calon kepala sekolah. Diklat ini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, untuk job training pertama. Yang kedua, in-service training pertama. Yang ketiga, untuk job training kedua. Dan yang keempat, in-service training kedua. Pada kegiatan in-service training yang pertama, peserta diklat belajar menyusun berbagai instrumen untuk mengukur ketercapaian suatu kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta diklat calon kepala sekolah antara lain proyek kepemimpinan di sekolah asal. Yang kedua, melakukan magang di sekolah lain untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dari hasil AKPK yang terendah. Ketiga, melakukan kajian manajerial baik di sekolah asal maupun di sekolah magang. Sedangkan pada tahap on the job training yang kedua, seorang peserta diklat belajar tentang 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah berdasarkan evaluasi diri sekolah pada standar kelulusan. Kedua, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, menyusun gagasan inovasi dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran. Kegiatan proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah asal berupa kegiatan in-house training dan learning community dalam pembuatan media pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan aplikasi Powtoon dan Animaker. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, berupa konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan in-house training dan learning community. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima, melakukan tindak lanjut. Sebelum saya observasi kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Ya, saya ini nantinya anak-anak bisa menggunakan bahasa Inggris dalam mereka berkomunikasi sehari-hari, baik itu dengan guru maupun dengan teman-temannya. Dan itu juga mereka bisa mengidentifikasi seperti fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemaparan dari guru. Kemudian materi yang akan disampaikan? Contoh-contohnya karena memang materinya tentang jati diri, mungkin mereka bisa menggunakan beberapa ekspresi kayak misalnya hello, let me introduce myself, atau hi, my name is. So guys, today you are going to learn about self-introduction. I'm going to give you a video. After watching the video, could you tell me what kind of expressions of self-introduction? Okay, we can start from the formal one. Ya, Ibu, terima kasih untuk pertemuan yang kali terakhir ini tentang penilaian pasca observasi. Untuk kegiatan supervisi yang saya lakukan kemarin, untuk kegiatan itu Ibu mendapatkan nilai 90, sangat baik karena bisa menyampaikan dengan baik. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kegiatan ini. Bagaimana kesan Ibu setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sebenarnya masih ada yang kurang maksimal, Pak, terutama dalam kegiatan demonstrasi memperkenalkan. Ya. Halo, nama saya Gloria Stefani dari kelas 11 IPS. Saya ingin men-sharingkan pengalaman saya saat guru menjelaskan menggunakan video beraplikasikan Powtoon. Menurut saya itu sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami, apalagi dengan ada yang bergambar membuat saya semakin mudah mengerti. Pelajaran dengan menggunakan media aplikasi Powtoon
itu sangat bermanfaat ya. Saya rasa baik bagi kami selaku guru di dalam memberikan misalnya seperti persepsi dan sebagainya, dan terlebih juga bagi siswa. Saya orang tua dari siswa Kris Hansel Putra Marendrawan kelas 11 IPS. Saya sangat senang dan bangga anak saya dapat sekolah di SMA Kristen Dharma Mulia, karena SMA Kristen Dharma Mulia saat ini dalam kondisi COVID saat ini menggunakan media pembelajaran atau sistem pembelajaran menggunakan video. Nah, video ini diimplementasikan dengan menggunakan sistem Powtoon dan Animaker. Pada kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan nilai AKPK yang terendah, yaitu nilai manajerial dan kewirausahaan, peserta diklat calon kepala sekolah melakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan surat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan sekaligus konsultasi dengan Kepala Sekolah Magang 2. Yang kedua, menentukan jadwal kegiatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan peningkatan kompetensi AKPK yang berupa wawancara dan studi dokumen. Yang keempat, melakukan validasi kajian manajerial. Dan yang kelima, melakukan pelaporan kepada Kepala Sekolah Magang 2 dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Surabaya.